Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di YouTube channel Humas Tim Bawaslu Kabupaten Melawi, rumah demokrasi kreatif, informatif, dan cerdas. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami Humas Tim Bawaslu Kabupaten Melawi, langkaunya demokrasi kreatif, informatif, dan cerdas. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh wanita milenial. Beliau aktif juga di beberapa organisasi, kemudian beliau adalah bagian dari Bawaslu, yaitu peserta SKPP tingkat dasar tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Nurhati. Saya salah satu peserta dari alumni ya bang ya? Iya, udah alumni. Alumni SKPP tingkat dasar. Mbak Neti, apa aktivitas sekarang ini? Aktivitas seperti biasa bang, sibuk berorganisasi. Siap. Ketemu dengan orang-orang baru lebih. Ya sekarang masih zamannya kita membantu sesama karena masih bencana alam ya. Oh, banjir. Menyalurkan ya risiko. Ya. Mbak Neti di SKPP tingkat dasar beberapa waktu yang lalu, mungkin boleh bagikan tips atau pengalaman terkait dengan mulai dari Mbak Neti bergabung, pendaftaran dan sebagainya, sampai ke materi yang didapat pada saat pelaksanaan kegiatan SKPP tingkat dasar waktu itu di Sintang kalau tidak salah ya. Pertama kita daftar dulu sih bang. Di sana itu pendaftarannya sekitar 30 orang yang dari Kabupaten Melawi itu daftar. Ya. Tapi alhamdulillah ketika registrasi administrasi itu lolos, yang dipilih sekitar belasan. Kalau tidak salah itu 13 orang, 13 atau 15 orang. 15. Nah, 15 orang dari Kabupaten Melawi, dari berbagai kecamatan, dari berbagai desa juga. Tersebar lah ya Mbak ya? Tersebar. Kemudian kita seleksi, sudah setelah seleksi dipanggil ke Bawaslu, kemudian berangkat ke Sintang. Di sana luar biasa sekali, bukan hanya Kabupaten Melawi saja yang hadir di Sintang. Alhamdulillah kemarin juga kena zona 3 bang, karena dengan COVID ya kita dipisah-pisah, kena zona 3. Di sana ketemu dengan berbagai kabupaten. Ada zona satunya kemarin sudah dilaksanakan di Singkawang kalau tidak salah itu. Zona 2 itu Pontianak kalau tidak salah. Dan ketiga itu di Sintang. Di sana materinya sangat luar biasa sekali. Di sini saya ada bawa modulnya nih bang. Ini modulnya dibagi dari kegiatan kita di sana. Pada dari saat modul, kegiatan ya? Iya ya, ada modul juga, ada buku bacaan. Di sini materinya lengkap sekali, termasuk tata cara kegiatan, tatip-tatipnya lah bang, tata tertibnya seperti apa, kemudian materi-materinya banyak sekali. Di sini materinya banyak, termasuk ada tentang membangun karakter pengawas. Ada juga pimpinan, sukarelawan, ada konstitusi dan demokrasi, kemudian sistem pemilu dan pemerintah Indonesia, pengawas pemilu di Indonesia, kemudian penegakan hukum di pemilu. Di terakhir kita ada RTL bang. Apa itu RTL? Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut, oke. Rencana tindak lanjut ini seperti bagaimana rencana-rencana kita ketika menjadi alumni, kembali ke wilayahnya akan melaksanakan atau melakukan apa untuk perubahan demokrasi ada di wilayah kita termasuk Kabupaten Melawi. Jadi semacam kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan dalam rangka untuk melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat pemilu gitu ya? Ya, gitu Pak. Berarti RTL yang dibuat itu nanti itu kelompok atau
atau khusus Kabupaten Melawi, kemudian nanti digabungkan oleh kabupaten lain atau gimana, Mbak? Rencana tindak lanjut ini bukan hanya di Kabupaten Melawi sih. Di kabupaten lain juga melaksanakan RTL. Namun RTL ini berbeda-beda Bang dari kabupaten lain karena ini mengikuti kondisi bagaimana demokrasi itu terjadi di kabupatennya. Contoh juga di kepemiluan tahun lalu, masalah tentang politik uang, tidak netralisasi tentang ASN juga. Di situ kita membahas bagaimana ke depan dalam kepemiluan ke depan hal tersebut bisa kita tangani atau menguranginya Bang, mengurangi permasalahannya. Karena mengingat Kabupaten Melawi juga salah satu kabupaten yang luar biasa sekali partisipasinya katanya dalam pemilihan Bang. Ya, berarti dalam RTL itu isu krusial yang diambil terkait dengan pencegahan politik uang, kemudian netralitas ASN juga ya. Berarti nanti setelah tapi udah dibuat RTL itu ya, hanya untuk kedepannya dilaksanakan saja ya. Oke. Kemudian menarik apa yang disampaikan Mbak Neti terkait dengan RTL ke depan. Itu memang isu krusial, ini bukan hanya di lokal tapi di nasional. Memang isu krusial terkait dengan politik uang ini kan orang beranggapan ini udah budaya kan. Nah, jadi sudah darah daging. Nah, jadi harapannya untuk ke depan tidak mengurangi, tapi setidaknya beberapa persen itu orang tidak lagi untuk politik uang itu cegah gitu ya. Oke. Kemudian dari beberapa materi yang disampaikan sampai ke RTL, itu materi yang paling menarik itu materi apa gitu, yang disampaikan oleh narasumber atau fasilitator pada saat di SKPP tingkat dasar? Kalau politik uang itu masuk ke materi tentang konstitusi dan demokrasi Bang. Itu istilahnya kalau tentang politik uang itu permasalahannya yang ada dalam demokrasi. Kalau saya sih lebih suka ke materi sistem pemilu dan pemerintahan Indonesia. Karena kita melihat Bang, sistem kepemiluan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Melawi itu sangat-sangat luar biasa sekali euforianya. Contohnya tadi itu kalau mau dekat pemilu, pasti istilahnya itu apa ya, serangan fajar itu Bang. Serangan fajar. Padahal fajar tidak ngapa-ngapain kan? Jadi ada serangan fajar namanya ya Mbak ya. Oke, lanjut. Yang menjadi permasalahan gini Bang, di Kabupaten Melawi itu dapat dikatakan partisipasi pemilu itu sangat luar biasa. Pertanyaannya, partisipasi pemilu itu apakah dari hati nuraninya atau memang ada dorongan lain yang di belakangnya? Contohnya, ketika Abang mau milih, semangat luar biasa, apakah di belakangnya pilihlah saya? Gitu. Aku kecil itu Bang. Apakah dari hati nuraninya atau ingin aku harus memilih agar kedepannya kabupaten atau pemerintahan kita itu terbenah, mendapatkan pemimpin yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Kemudian partisipasi pemilih dalam ikut serta untuk terlibat mengawasi proses demokrasi itu kurang, itu ya. Berarti kalau untuk mencoblos, kemudian tujuannya memilih hak dia, kemudian diiming-imingi oleh, kita tidak tahu amplop kecil kah besar itu kan kita tidak tahu Mbak ya. Itu tinggi ya untuk partisipasi pemilih ya. Tapi untuk terlibat mengawasi atau mencegah terjadinya pelanggaran itu minim. Mbak ini kan udah dikatakan bagian dari Bawaslu, yaitu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi langkah strategis apa yang akan Mbak lakukan dengan kawan-kawan alumni, kemudian bersama Bawaslu Kabupaten Melawi dalam hal mencegah atau mengawasi jalannya demokrasi di tahun 2024. Selain dari RTL yang dibuat, apa yang Mbak lakukan untuk ke depan dengan kawan-kawan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tahapan pemilu? Di sini Bang, termasuk dalam RTL kita ada salah satu program masuk dalam RTL juga? Program kerja yang sudah disepakati oleh
bersama oleh teman-teman, termasuk Iya. Gerda PD, Bang. Kan? Apa tuh Gerda? Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi. Di sini mahasiswa dan pemuda itu sebagai agen of change, agen perubahan. Kita di sini memberi pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang ini efeknya seperti apa sih, Bang? Kemudian pentingnya pengawasan dalam pemilu itu seperti apa agar ke depan kepemiluan itu tidak seperti ini saja. Ya. Ke depan nanti Seperti ini maksudnya apa, Mbak? seperti ini dalam artian gini, Bang. Ketika seorang pemimpin didasari oleh politik uang, apakah hal tersebut ke depan atau lebih baik atau tidak? Karena seorang pemimpin yang baik itu lahir dari sistem politik jujur dan jernih. Ya. Kemudian gerakan pemuda dan mahasiswa peduli demokrasi ini, insya Allah kami beriktikad baik bahwa program ini juga bisa membangun solidaritas dan kerjasama antara pemuda dan juga masyarakat. Bagaimana sistem demokrasi itu bisa lebih baik, bisa diberi pemahaman lah, Bang, bisa menjadi pemahaman yang baik untuk masyarakat bahwa program-program kita itu bisa menjadikan semua orang itu menjadi baik. Contohnya untuk segala politik uang, ketidaknetralan ASN, kemudian partisipasi masyarakatnya, atau kemudian niatan memilih itu dalam hatinya atau memang ada dorongan lain. Oh iya, berarti untuk ke depan memang Mbak dan kawan-kawan ya, peserta SKPP tingkat dasar maupun SKPP tingkat menengah akan mencoba merangkul beberapa organisasi, kemudian mahasiswa yang tujuannya dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kan kira-kira begitu ya. Kemudian untuk Gerda PD apa itu, apakah sudah namanya sudah terbentuk, hanya untuk ininya apakah sudah mulai dirancang nih, Mbak, kita yang mau digandeng nih siapa-siapa itu udah disusun atau masih dalam proses? Masih dalam proses. Oke. Nah, kemudian terkait dengan ini kita loncat-loncat nih, Mbak ya, biar ini kan. Kemudian terkait dengan politik uang tadi, itu kan memang isu krusialnya sangat mencederai demokrasi yang ada di Indonesia kan, khususnya di Kabupaten Melawi. Ya harapannya dengan adanya SKPP ya, mitra strategisnya Bawaslu itu bisa membuat partisipatif masyarakat lebih luas di Kabupaten Melawi. Kemudian Mbak ini kan wanita milenial juga nih, ada saya ikuti di beberapa Instagramnya Mbak Neti, itu memang saya lihat itu kayaknya aktif dalam beberapa organisasi. Kemudian saya lihat itu juga wanita milenial. Jadi sebagai wanita milenial, kemudian bagian dari Bawaslu juga, ada tips bagi kaula muda yang ada di Kabupaten Melawi khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, adakah tips untuk aktif dalam partisipasi dalam pemilu ini gitu loh? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah basis keluarga atau basis ruang lingkup luas? Sekarang ini kan, Bang, istilahnya kita tidak lepas dari media sosial. Ya. Target kita juga untuk demokrasi ini, untuk menanggulanginya juga salah satunya kampanye di media sosial itu, Bang. Kampanye di media sosial tentang bagaimana masalah-masalah dan isu-isu yang ada kita rangkum menjadi seperti brosur atau pamflet-pamflet, kita bikin story atau diupload di Instagram atau story-story WhatsApp, Facebook. Karena seperti itu juga bukan kita kalangan milenial ya, Bang, menggunakan media sosial. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang berkalangan. Karena apalagi ini biasanya nih ibu-ibu
rawan sekali berita-berita hoax nih Bang. Ini sangat-sangat luar biasa sekali berita hoaxnya. Nah, tujuan kita menggunakan media sosial ini untuk menangkal bagaimana berita-berita hoax ini tidak terlalu banyak menyebar, ataupun lebih baik berita-berita hoax itu terhenti Bang. Tidak di share lagi gitu loh. Grup-grup keluarga biasanya itu kan berita-berita hoax itu itu hal-hal yang simpel Bang nyatanya, tapi efeknya sangat luar biasa karena seperti estafet Bang ceritanya itu. Kalau tidak ditanggulangi secepatnya, berita itu akan menyebar dari grup-grup keluarga WhatsApp atau dari berita-berita di Facebook. Ya. Berarti sementara untuk itu di basis grup WA, kemudian buat pamflet atau sebuah flyer gitu ya, nanti disebarkan di grup WA gitu ya, kemudian di Facebook, karena memang benar apa yang disampaikan Pak Neti, untuk medsos ini bukan hanya di milenial tapi juga kalangan ibu-ibu juga. Ibu-ibu, bapak. Kemudian Bang, istilahnya kan itu kan media sosial. Di keluarga kita juga perlu Bang. Ada salah satu mungkin dari anggota keluarga yang paham bahwa seperti politik uang itu sebenarnya sangat-sangat tidak baik untuk kedepannya. Hal tersebut bisa kita kasih tahu kepada orang tua atau kerabat-kerabat kita di keluarga bahwa sistem demokrasi itu nyatanya tidak baik jika terus-menerus dilakukan. Istilahnya masalah-masalah seperti politik uang tadi itu bisa membantu ya terkait dengan sosialisasi yang akan dilakukan oleh Mbak Neti di organisasinya dan kemudian di SKPP tingkat dasar. Dari keluarga, lingkungan, sahabat-sahabat organisasi, kemudian dari lingkungan besar masyarakat Kabupaten Bali. Baru kita meluas ke pemerintahan yang lainnya. Baik Mbak Neti, menyambung apa yang sudah kita sampaikan tadi terkait dengan politik uang minta. Memang secara keseluruhan itu terkait dengan politik uang ini memang menjadi momok bagi kita kan sebagai ini. Jadi Mbak sebagai aktif di organisasi, kemudian juga aktif di beberapa LSM juga Pak, tidak dipencet organisasi saja ya. Kemudian dari kemahasiswaan juga, itu kan juga ada relasi kan. Bagaimana agar politik uang, kita jangan bicara di luar Kabupaten Melawi, tapi khusus di Kabupaten Melawi, apa langkah yang harus Mbak dan kawan-kawan lakukan terkait dengan politik uang ini, apalagi modusnya banyak gitu loh. Kalau saya itu Bang, tipsnya begini, kalau ini memilih seorang pemimpin, kebanyakan di masyarakat sana memilih seorang pemimpin itu yang banyak uangnya. Oh gitu? Ya. Kebanyakan seperti itu. Nyatanya yang paling terpenting kita harus tahu dulu Bang, background sama biodata seorang pemimpin itu bagaimana di masyarakatnya. Jangan patokan terbesar itu yang banyak uangnya, yang dermawan ketika mau pemilu saja. Ya. Kebanyakan ibu-ibu itu seperti itu. Termasuk juga masyarakat-masyarakat kita. Mau dekat pemilu nih ada saja yang manis-manis. Nyatanya sebelum pemilu itu tidak semanis mau pemilu. Ya. Kita harus tahu background belakangnya seperti apa. Kemudian biodatanya beliau itu bagaimana. Apakah memang dulunya ada background menjadi seorang pemimpin. Kemudian hasil-hasil beliau ketika menjadi pemimpin itu apa-apa saja. Berarti dari figurnya. Iya, figurnya. Bukan dari banyak duitnya. Iya, benar itu sekali Bang. Di sini juga banyak sekali, benar kata Bang, banyak sekali modusnya. Pertama ada yang istilahnya itu ini itu ya pemilihan kades lah. Yang saya tahu itu kan, itu pengalaman saya. Modusnya itu memberikan uang pembayaran kulat uangnya. Kulatnya itu dilebihkan, uangnya itu nyatanya kan mungkin dijual oleh orang tersebut 50 kilo, tapi uangnya itu lebih daripada berat 50 kilo itu. Kita ingin menyalahkan susah Bang, apakah ini uang politik uang atau memang hasil itu sedekah gitu kan. Ini istilahnya politik uang ini kayak kentut nih Bang. Kalau tidak berbunyi tapi baunya ada ya. Sulit kita
ingin memastikan itu seperti apa. Kemudian ada juga seperti tahun lalu itu ada tertangkap basahnya salah satu tim sukses, katanya tim sukses pemilihan uang itu katanya itu ingin diberikan sebagai imbalan ketika memilih. Nyatanya modusnya gitu modusnya, ya. modusnya. Nyatanya katanya uang tersebut untuk biaya panitia pemilihan. Kita tidak tahu bang, karena dua belah pihak itu kan sudah saling kerjasama ya. Kita ingin menyalahkan sesuatu, orang tersebut tidak mau mengaku. Itu juga selanjutnya modus-modus politik uang banyak sekali, kata abang tadi, bansos, mungkin bantuan beras, segala makanan dan sebagainya. Kemudian ada embel-embel, jangan lupa ya, biasanya gitu ya Pak. Nanti ya bahasa-bahasa ini cantik sekali kalau soal politik uang ini dikemas seapik mungkin. Bagaimana politik uang itu tidak terlihat. Apa yang akan Mbak lakukan nih untuk pemilu ke depan sebagai partisipasi masyarakat, kemudian juga bagian dari SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, itu bagaimana strategi yang akan dilakukan ke depan agar berkurangnya politik uang ini gitu loh. Kalau kita bicara tidak ada lagi, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena apa yang kata Mbak bilang tadi itu kayaknya udah budaya kan. Nah, jadi sebenarnya itu bukan budaya karena kebiasaan yang salah saja dan tidak tahu dengan aturan kan gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak strategi yang harus dilakukan. Tadi sudah dibicarakan terkait dengan basis keluarga, grup WA dan sebagainya. Kemudian untuk ruang lingkup luas nih Mbak, maksudnya Mbak kan dari Kecamatan Angapino kan, apa yang kan banyak nih Kecamatan Angapino, bukan hanya satu desa tapi 17 desa kalau saya tidak salah. Yang terpenting menurut saya ini adalah pemahaman Bang. Pemahaman bahwa ini politik uang ini sangat-sangat meresahkan. Pemahaman seperti ini, jika kita memilih abang ngasih ini 500.000, sedangkan menjadi seorang pemimpin itu basisnya berapa tahun itu Bang? Istilahkan menjadi kades lah. Menjadi kades itu kan minimal 5 tahun, dikasih 500.000, 1 tahun 100.000. Tinggal dibagi saja Pak ya. Bagaimana salam satu harinya? Kita harus realistis sih Bang sebenarnya. Ke depan 500.000 untuk 5 tahun. Istilahnya seperti si Malakama Bang. Cuma 500.000 untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau beliau itu sudah dipilih dan kinerjanya tidak bagus, jangan menyalahi, karena itu pilihan kita, itu kemauan kita, karena kita sudah menerima politik uang. Istilahnya, kembali tadi Bang, kita harus mencari tahu background seorang pemimpin itu seperti apa. Jangan karena beliau lebih besar, lebih banyak uangnya, lebih materinya lebih luas. Dari segi finansial lebih mendukung. Nyatanya background beliau menjadi seorang pemimpin itu kita tidak tahu. Karena background dengan kemampuan dia sebelumnya menjadi seorang pemimpin sangat berpengaruh Bang untuk kemajuan kita ke depan itu seperti apa. Maka saya memberitahu kepada masyarakat di desa saya, jangan mengeluh jika orang tersebut menjadi seorang pemimpin, karena itu pilihan kita. Ketika kita sudah mengambil atau menerima apa yang sudah beliau berikan, kita harus legowo. Harus legowo, karena jadi tidak perlu menuntut lagi. Sebelum hal tersebut terjadi, kalau kita berani, kita bisa, kita tolak. Kita pun, mohon maaf Bang, jika background abang bagus, kita tidak perlu abang memberikan uang. Kita bakal sukarela untuk memilih. Kalau figur si pemimpin itu baik dan bagus. Menarik yang disampaikan Mbak Niti. Saya rasa ini bisa berkembang nantinya. Mudah-mudahan praktek di lapangan itu bisa sejalan Mbak ya dengan harapan kita. Mudah-mudahan kita Bawaslu, SKPP dan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi bisa mencegah pelanggaran yang ada
pada saat tahapan pemilu. Kalau di Bawaslu itu kan ada cegah awasi tindak kan, jadi cegah politik uang. Nah, itu juga sebagai ini yang seperti baju yang saya pakai ini, Mbak. Ini stop politik uang. Ini pada saat pemilihan 2020 itu memang kita lakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan buat baju stop politik uang. Mudah-mudahan ajang kampanye juga ya. Jadi kampanye positif untuk masyarakat. Jadi masyarakat stop politik uang juga terkait dengan pengalaman Mbak Neti juga di SKPP tingkat dasar, kemudian pengalaman di luar juga, kemudian banyak hal yang kita bahas tadi. Mungkin keterlibatan perempuan dalam pilkada atau pemilihan ke depan itu mempunyai peran yang sangat penting dan sangat strategis menurut saya itu, karena pengawasan dalam tahapan pilkada perempuan itu lebih teliti seperti yang Mbak Neti sudah bagikan tips-tips dan sebagainya. Di penghujung acara ini saya ingin minta Mbak Neti untuk closing statement sedikit, Mbak. Istilahnya suara seorang perempuan itu sering dibungkam oleh masyarakat luar sana karena nyatanya seorang perempuan itu tidak boleh bersuara. Nyatanya sangat salah sekali. Perempuan itu sangat berperan penting sekali, apalagi mengenai demokrasi dan kepemiluan. Kemudian kembali lagi ke politik uang. Saya rasa Indonesia salah satu negara, kemudian di lingkupan kabupaten kita, jangan bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah serta bebas dari korupsi jika suara kita sebagai rakyat masih bisa untuk dibeli. Mantap. Terima kasih Mbak Neti atas kehadirannya di Langkau Demokrasi Bawaslu Kabupaten Melawi. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang. Mungkin ini bukan yang pertama, nanti untuk kesekian kalinya mudah-mudahan Mbak Neti tidak jerak datang ke Langkau Demokrasi Bawaslu Kabupaten Melawi. Kemudian kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Neti yang sudah hadir. Mudah-mudahan ke depan makin sukses, Mbak. Siap, amin amin. Terima kasih, Bang. Ya, kemudian kita diberikan kesehatan untuk itu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.